Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن دين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يؤنى عليه. أما بعد أما كما ما يكون من شيء وفاء لتلوها wujuban uliban. Baik, para ustadz yang saya hormati, Ketua Remaja Masjid PKPM RI Kota Tua, dan insya Allah seluruh komunitas subuh yang insya Allah panjangkan umur kita semua, amin. Amin, amin. Dan insya Allah kita semakin dikuatkan iman Islam kita, dan yang terakhir kita semua akan mati dan mati kita semua dalam keadaan iman dan Islam. Amin, amin. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kau mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan Islam. Baik. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan utama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada pagi yang cerah dan indah ini kita semua dikumpulkan di Pelabuhan Dumar ini. Dan ini bukan sebuah kebetulan, pada hakikatnya adalah karena adanya inayah atau taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula, ulama menafsirkan dapat la haula itu la tahwil an maksiatillah. Kita tidak punya daya upaya untuk mencegah maksiat kepada Allah. Wala quwata, kita pun tidak punya kekuatan ala taatillah, untuk melaksanakan taat ibadah kepada Allah, illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah. Maka kita semua melakukan hal baik seperti ini pada hakikatnya adalah karena ada inayah atau pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur, alhamdulillahirabbil. Jelas kalau tanpa taufik hidayah dari Allah, jangankan ibadah di malam hari, siang hari pun susah untuk ibadah, datang ke masjid kalau belum mendapat taufik hidayah. Jangankan ibadah atau jauh ke masjid, bahkan dekat ke masjid pun dia susah untuk melangkahkan ke masjid kalau belum mendapat taufik hidayah. Sebaliknya seseorang kalau sudah mendapat taufik hidayah dari Allah, jangankan ibadah siang hari, bahkan malam hari pun dia akan datang, dia bangun lalu bermunajat kepada Allah. Jangankan dekat ke masjid, bahkan jauh pun dia akan merasa terus datang ke masjid karena ada taufik hidayah dari Allah. Jangankan di rumah, bahkan datang ke masjid terus setiap subuh, kalau ada taufik hidayah jadi mudah. Kalau sudah kita tahu makna la haula wala quwata illa billah, ketika melakukan hal baik seperti ini, maka kita tidak akan tepuk dada, tapi justru bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah sebetulnya maqamu darajatul ikhlas, makam tinggi derajat ikhlas itu di sini. Hatta lam yatlub alaihi tauban, sampai kepada Allah pun tidak minta pahala, karena merasa diri digerakkan oleh Allah. Itulah ya. Baik. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kan Allah dan malaikatnya saja bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan al-ayah. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, yusholluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi. Itu Allah dan malaikatnya. Hanya saja kita nafsirkan ayat ini harus melalui tafsir ulama. Kalau tidak pakai tafsir ulama, seperti yang murtad itu namanya Saifuddin Ibrahim itu, yang di NTB itu, mantan ustadznya di Ponpes Al-Zaitun, Indramayu kalau tidak salah. Dia bilang, masa Allah bersalawat kepada Nabi? Nah, ini dia tidak membaca kitab-kitab ulama, tidak menggunakan tafsir ulama. Maksudnya di dalam kitab Jijan Daruri bahwa diterangkan bahwa Allah menyampaikan salawat itu adalah mencurahkan seluruh rahmatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti ini Allah SWT Sayyidina Muhammad.
Dia bilang masa Allah berdoa kepada Allah? Ya jelas tidak logis. Makanya harus pakai tafsir ulama. Maka kata Rasul, man tafsir Al-Quran, barang siapa yang menafsirkan Al-Quran, menerjemahkan Al-Quran biro'ihi, dengan akal pikirannya, falyatabau maq'adahu minan nar, maka tempat kembalinya adalah neraka. Jadi jangan sembarangan Al-Quran. Harus ada guru, pesantren dan lain sebagainya. Agar apa? Tidak tersesat. Khawatir menjelaskan atau menafsirkan Al-Quran tidak salah, terkontaminasi oleh hawa nafsu kita. Maka sebagian guru-guru itu mengatakan minimal kita kalau sudah mau menerjemahkan Al-Quran pakai al-ayah yang maknanya wallahu a'lam bimuradihi ay wa iradi. Artinya Allah lah yang tahu maksud dari kandungan isi Al-Quran supaya tidak tersesat. Baik. Jadi Allah akhirnya perintahkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawat salamlah dengan sesungguh-sungguhnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat itu perintah Allah. Maka kita sebelum kita lanjutkan, mari kita bersalawat sedikit. Kebetulan ini juga bulan Rajab, kita takdim kepada firman di Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, as-salawatullah alaika, anta nurun fawqa nuri al-rahim rawani anta misbahus suduri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Dan ahabba sayan aktsara min dzikri, barang siapa mencintai sesuatu maka dia akan banyak menyebutnya. Betul apa tidak? Betul. Kalau kita cinta senang Oppo, HP Vivo, wah kita sebut terus HP itu, keagahin HP itu, tanpa melihat keburukannya, kekurangannya, karena kita cinta atau senang. Kita cinta senang sama pasangan kita, yang muda-muda apalagi ya. Nah, kita puji dia, kau bidadari, kau padahal giginya ompong. Pokoknya kita puji dia. Itu karena kita senang. Gitu. Tapi memang kalau sudah kayak Mbak Nurdin seperti kita sudah lain nih, yang kita puji-puji itu ya, Masya Allah. Susah nih, muji-muji itu pada saat awal-awal nikah, pada saat pacaran itu puji-puji. Memang pada saat begitu tuh tai ayam saya rasa coklat. Tapi saya kayak ketemu seperti ini, coklat saya rasa tai ayam, terbalik ya, betul kan? Itu Masya Allah. Jadi begitulah kehidupan dunia. Baik, jamaah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya akan sedikit hal yang sekarang mungkin agak sedikit booming. Ada yang mengatakan Islam arogan. Iya kan? Luar biasa itu. Orang ini dari mana saya tidak tahu. Sampai saat ini juga belum ditangkap. Heran juga itu. Itu penistaan agama itu. Terus terang saya penistaan agama. Itu bertentangan, bertolak belakang dengan firman Allah, inna dina indallah Islam. Sesungguhnya agama yang terbaik adalah agama Al-Islam ya'lu wa la yula alih. Islam adalah agama yang tertinggi, wa la yula alih, tidak yang lebih tinggi daripada. Hanya memang ada oknum, ya jelas. Tapi dan saja oknum, jangan Islamnya. Ini kita rasanya kalau tidak terganggu keislaman kita seperti apa? Baik, jamaah seperti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini, pada hakikatnya sekali lagi Allah akan mengangkat derajat kita semua. Amin. Karena diangkatnya seseorang
derajat seseorang adalah karena ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, tidak akan berangkat oleh Allah. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Maka alhamdulillah pada pagi hari ini, dan insyaallah setiap pagi ya, setiap subuh ada terus penanaman ilmu-ilmu. Insyaallah sekali lagi saudara-saudara insyaallah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Cita-citanya semua akan terkabul dan akan membuat tual ini menjadi lebih baik. Inna fi hadis suban amrul ummah wa fi aqdamihim hayataha. Jadi tergantung semua dari anak muda ini. Maka insyaallah kalau sudah keliling sekolah terus mengajak anak-anak muda, selesailah tual ini akan betul-betul menjadi tual yang akan menjadi harum semerbak buat kota-kota lain, buat kabupaten-kabupaten. Insyaallah terus berjuang ya. Baik. Islam sekali lagi adalah agama yang terbaik dan orang Islam adalah jaminannya surga. Di dalam kitab Qomil Tugian, ulama mengatakan wa bi anna marji'a muslimin li jananihi, tempat kembalinya orang muslim adalah surga. Wa bi anna marji'a kafirin li jahannam, dan tempat kembalinya orang kafir adalah neraka. Itulah sebabnya Allah menekankan dalam surat Al-Imran dan sering kita baca itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah yang mana ya Allah a'lam bimuradih, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, wa la tamutunna, dan janganlah engkau mati, pakai nun taukid, jangan engkau mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan. Itulah sebabnya Allah menekankan jangan kita mati kecuali dalam keadaan Islam, karena Islam pasti masuk. Supaya lebih jelas lagi di dalam bahwa Islam dijamin masuk surga, lihat di dalam doa sapu jagat yang sering paling baca, doa yang terakhir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Coba, doa ini tidak minta surga. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina fid dunya, berikan kami kebaikan di dunia, kebahagiaan dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan atau kebahagiaan akhirat, wa qina adzabannar, dan ya Allah lindungi kami dari sentuhan api neraka. Di dalam doa ini tidak minta surga. Kenapa? Karena memang Islam pasti masuk surga. Wah, Ustaz, kalau begitu kita mesti usah sholat kan? Kita jamin surga. Bukan begitu. Islam itu jelas masuk surga, tetapi kalau kita punya dosa, dosa itulah yang memasukkan kita ke neraka. Dosanya habis, maka akan kembalikan ke surga. Ini ada sedikit. Kalau di dalam kitab Tanqihul Qaul diterangkan, idza dakhala ahlul jannah al jannah, ahlun nar an-nar, ahli surga masuk ke surga, ahli neraka ke neraka. Amarallahu, kemudian Allah memerintahkan bi ayyakhrija, agar dikeluarkan siapa? Yaitu misqala dzarratin minal iman, yang ada dia seseorang yang ada imannya setitik iman di dalam jasadnya. Jadi orang yang mempunyai keimanan ketika matinya masih dalam keadaan Islam, kalaupun dia punya dosa, masuk dulu neraka lalu kembalikan ke surga. Maka ada kisah waktu itu, ada seseorang katanya sedang disiksa di api neraka. Kemudian Allah perintahkan, ya Jibril, wahai Jibril, datang sini, tolong angkat seseorang yang sedang disiksa di api neraka. Lalu kata malaikat Jibril, orang yang seperti apa? Dia ada sedang disiksa di api neraka, tapi dalam tubuhnya, dalam jasadnya ada sedikit cahaya berkedip-kedip, keluarkan dia. Dengan izin Allah, malaikat itu cari kiri kanan muka belakang, akhirnya menemukan memang seseorang yang sedang disiksa, tapi ada sedikit cahaya, dia berkedip-kedip. Lalu ambillah, kemudian dia perhadapkan kepada Allah. Lalu malaikat mengatakan, wahai Allah, ini orang ini kenapa harus diangkat dari neraka dan harus kembalikan ke surga? Lalu dikatakan, orang ini dia pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat pada saat nikah saja. Setelah itu dia luar biasa jahat dan naudzubillah. Tapi dia tidak murtad, tidak keluar dari Islam. Matinya masih dalam keadaan dia tidak akan langgeng, tidak akan khalidina fiha, tidak selama-lamanya.
maka Allah akan angkat ke sebelah sebabnya semua kokoh memegang iman dan Islam. Dan para ulama, para wali, para ulama, para sahabat, para syuhada, mereka bangun malam itu yang diminta yang pertama adalah apa? Husnul khotimah. Ya Allah, kami mohon mati dalam keadaan iman. Takut iman dan Islam dia keluar. Harus berkuat keimanan keislaman. Bagaimana caranya untuk memperkuat ini? Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu surah mengatakan, al-imanu yazidu wa yanqusu wa yaqwa wa yudhab. Iman itu yazidu kadang bertambah, wa yanqusu iman kadang mengurang, wa yaqwa iman kadang kuat, wa yudhab iman pun kadang lemah. Bagaimana caranya iman agar bertambah? Yazidu bi taat. Iman bisa bertambah kalau kita melaksanakan taat kepada Allah. Ada Al-Quran, baca Al-Quran, waktu zikir ikut zikir. Apalagi kalau ada pengajian-pengajian seperti itu, maka yazidu bi taat, iman bertambah. Wayan kusuk, iman juga bisa mengurang. Bagaimana caranya iman bisa mengurang? Bil isyan, dengan banyak melakukan maksiat. Anak sekarang tetap semuanya biasa begitu, lebih banyak kita apa gitu kan, itu maksiat tuh yang salah. TikTok anak-anak kita sudah lupa dengan apa jadi itu yang iman bisa mengurang bil isyan dengan maksiat. Maksiat itu apa? Melakukan larangan Allah. Banyak larangan Allah sekarang ini, ketemu Allah banyak kita tidak tahu apa yang dilarang oleh Allah karena pengajian kurang. Tapi dengan seperti ini insya Allah kita akan identifikasi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Banyak. Wayakwa, iman pun bisa kuat. Dengan apa iman bisa kuat? Bil ilmi, dengan ilmu. Tidak akan mungkin iman kuat kalau tanpa ilmu. Bagaimana nih? Sama aja masih luar biasa. Harus keluar keimanan kita dengan ilmu. Ilmu itu penting. Ilmu itu yang menentukan baik buruknya kita adalah ilmu. Di dalam kitab Duratun Nasihin diterangkan, al ilmu bila amal yakunu. Ilmu tanpa amal masih dianggap ada. Tetapi amal bila ilmu, tetapi amal tanpa ilmu layak yakunu, dianggap tidak ada. Contoh, misalkan remaja masjid ini paling rajin, sholat subuh saja 3 rakaat. Wah, dia rajin sholat subuh 3 rakaat. Itu amal, tapi tanpa ilmu layak yakunu, dianggap tidak ada. Maka lihat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat yang pertama, surat Al-Alaq itu. Iqra, bacalah, carilah ilmu. Lalu di akhir ayat itu wasjud waqtari, engkau mendekatkan diri kepada Allah, sujud dan mendekat. Artinya apa? Ilmu itu harus disiapkan dari awal. Maka kata Rasul, "Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari mulai kamu lahir hingga ke liang lahat. Ulama menafsirkan ayat hadis ini, ay jami' awqat wal halaq, setiap ada kesempatan seperti ini dan setiap ada waktu. Jadi harus terus menuntut ilmu. Jadi hadis ini bukan berarti ketika keluar dari rahim ibu kita langsung langsung ilmu dong, bukan begitu. Kinayah, majazi. Artinya menuntut ilmu itu tidak dibatasi oleh usia, mau kecil, besar, tua, dewasa. Semua harus menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak dibatasi juga oleh jabatan, gubernur, presiden, wali kota, bupati, kepala dinas, camat, kepala desa atau kepala OI, kepala RT, apalagi kepala pisah, semuanya harus menuntut ilmu. Ini Masya Allah, ini yang menentukan kita semua. Al-ilmu kanur, ilmu itu bagikan cahaya. Ulama di dalam kitab Duratun Nasihin itu mengatakan ilmu itu kan ada 3 huruf, ain, lam, dan mim. Ain itu kepanjangannya iliyin. Orang yang berilmu pasti tinggi derajatnya. Bagus mengangkat derajatnya adalah ini. Bukan dengan makanan saja, dengan uang, tapi ilmu itu. Kemudian yang kedua huruf lam. Lam itu apa? Lutfi. Lutfi itu apa? Penuh dengan kasih sayang. Tenang, mukanya tidak marah-marah gitu kan. Jangan marah-marah. Sekarang tidak zamannya marah-marah, gertak-gerak tidak zaman. Sekarang harus dengan ilmu.
Jangan gertak-gertak, orang tidak takut dengan gertak, karena dengan ilmu. Lutfi. Kemudian, mimnya apa? Mulk, punya kekuasaan. Orang yang berilmu pasti punya kekuasaan. Hidupnya lebih tenang. Maka dari itu, ini ada luar biasa. Kalau setiap subuh ada ilmu terus, wah itu luar biasa. Itu bisa dapat ketiga-tiganya. Iliin bisa tinggi derajatnya. Lutfi penuh dengan kasih sayang, tidak akan banyak marah. Mimnya mulk, punya kekuasaan. Insya Allah. Itu. Jadi sekali iman bisa kuat kalau dengan ilmu. Dan wayud'afu, iman pun bisa lemah bil jahli, dengan bodoh. Tidak tahu apa-apa. Islam tidak tahu apa-apa. Bilang Islam tapi tidak tahu apa-apa. Islam harus tahu fardu ain. Di antaranya apa? Kita harus tahu rukun wudu yang membatalkan wudu, syarat sahnya wudu. Rukun sholat yang membatalkan sholat, syarat sahnya sholat, dan terus. Ini kelihatannya sepele, tapi menentukan ibadah kita. Rukun wudu yang membatalkan wudu, syarat sahnya wudu, kalau betul saja, banyak kita tahu. Padahal itu hukumnya fardu ain, harus tahu setiap pribadi muslim. Masya Allah. Maka ya pengajian nanti kalau bisa juga selain ada kajian seperti ini, ada juga kajian fikihnya, gitu ya. Oh ini rukun wudu nih, ini yang membatalkan wudu, syarat sahnya wudu, harus tahu. Ibadah jangan tidak bisa meraba-raba ibadah, harus ada ilmunya. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun nasubbalu. Fa kullu man, barang siapa ya'malu beramal bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, amaluhu maka amalnya mardudatun ditolak, batuk balu tidak diterima. Yang tadi salat subuh 3 rakaat tidak diterima. Wih rajin ya, remaja masjid Al-Huriyah ini paling rajin. Dia salat ba'diyah setelah asar. Dia rajin, saking rajinnya salat ba'diyah, salat sunat ba'diyah setelah subuh. Tidak ada itu. Capek yang ada, tidak dapat pahala. Oleh itu memang harus ada ilmu. Baik, saya kira ini yang saya ingin sampaikan. Yang pasti, sekali lagi, Islam juga datang ke Indonesia ini bukan dengan menjajah. Ya, Islam datang ke Indonesia bukan dengan menjajah. Beda dengan agama-agama lain. Bagaimana mungkin mengatakan Islam arogan? Belum lagi, Islam itu sangat toleran. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Ada, bayangkan, Allah sudah ada peraturan presiden atau keputusan presiden nomor 1 tahun 1965 itu berbicara tentang penistaan dan penodaan agama. Islam lebih jauh dari itu. Lihat di dalam surat Al-An'am 108, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah." Coba bayangkan itu. Al-ayat, wala tasubul ladzina, jangan kau memaki-maki, mencemooh sesembahan agama orang lain. Bayangkan, Islam sudah memproteksi itu. Di surat Al-An'am 108. Jauh dari peraturan presiden nomor 1 itu. Islam sudah. Islam mengakui terhadap pluralisme atau keberagaman. Al-Hujurat, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Islam sudah mengakui keberagaman. Perbedaan adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Betul apa tidak? Islam sangat toleran. Lakum dinukum. Tidak ada pemaksaan. Kita hanya dakwah mengajak saja. Secara internal, walana amaluna walakum amalukum, secara internal. Kau punya amal, saya punya amal. Tidak ada pemaksaan yang luar biasa. Islam begitu indahnya. Negara pun sekarang terbantu dengan Islam. Ada wakaf, ada zakat. Masa Islam diperangi? Masa Islam arogan? Dengan Islam orang bisa bersyukur dengan mendapatkan sesuatu. Dan Islam pun ketika tidak mendapatkan sesuatu bisa sabar. Itu Islam. Mana mungkin negara ini dirugikan dengan Islam? Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada orang-orang cuma agama Islam, na'udzubillah. Begitu indah Islam, luar biasa. Baik, saya kira ini saja. Mungkin nanti dikembangkan saja.
Nah, ini sekedar saja ya. Mohon maaf kalau mungkin ada yang kurang berkenan di hati saudara-saudara semua. Saya kira ini saja. Mohon maaf. Allahumma a'afis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Ya. Doa. Kita ini kadang-kadang kurang percaya dengan doa itu. Hati-hati itu ya. Doa full ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Doa silahul mu'minin, doa juga senjatanya orang mukmin. Jadi doa itu bisa sampai di kubur, bisa sampai di Amerika, sampai di Saudi, semua ya. Jadi doa, terus berdoa ya. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah sangat murka kepada orang yang tidak berdoa kepadanya. Wa bani Adam hina yas'alu yaghdabu. Beda dengan anak Adam ketika diminta justru dia tidak suka. Ya, 1 kali senang, 2 kali senang, tapi 3 kali minta terus. Itu manusia. Jika sama Allah berdoa berulang-ulang sebanyak mungkin, itu lebih baik. Baik, kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang mampu menganugerahkan sesuatu jika Engkau menghalangi. Dan tiada penghalang ya Allah jika Engkau menganugerahkan sesuatu kepada kami. Wala rada lima qadita ya Allah. Kami punya keinginan, kami punya rencana. Tapi takdirmu itu lebih baik daripada rencana dan keinginan kami ya Allah. Olehnya itu ya Allah, kami berserah diri kepadamu ya Allah. Karena kami tidak mampu menolak bantuanmu ya Allah. Allahumma la mudilla liman hadaita ya Allah. Tidak ada yang mampu menyesatkan kami jika Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Dan tiada petunjuk ya Allah jika Engkau menyesatkan kepada kami. Wala musqiya liman as'adta wala mus'ida liman asqaita ya Allah. Tidak ada yang mampu memberikan kebahagiaan kepada kami jika Engkau berikan kesulitan. Dan tiada kesulitan ya Allah jika Engkau memberikan kebahagiaan kepada kami. Wala mu'izza liman azzazta wala muzilla liman azzazta ya Allah. Tidak ada yang mampu memuliakan kami jika Engkau menghinakan. Amin. Dan tiada kehinaan ya Allah jika Engkau muliakan kepada kami ya Allah. Olehnya ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu ada di jalan kebenaran, ada di jalan yang membahagiakan dunia dan akhirat, ada di jalan yang Engkau ridhoi ya Allah, ada di jalan yang menyelamatkan kami dunia maupun akhirat ya Allah. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, karuniakan kepada kami mampu mengetahui yang baik itu baik ya Allah, kemudian berikan kami kemampuan untuk melakukan kebaikan itu. Wa arinal batila warzuqna jinabah. Ya Allah, karuniakan juga kepada kami mengetahui yang buruk itu buruk ya Allah, kemudian berikan kemampuan kami untuk menjauhi keburukan itu ya Allah. Allahumma ahyina ala din Islam ya Allah. Jadikan hidup kami tetap dalam Islam ya Allah. Wa amitna ala din Islam. Dan mati kami dalam keadaan Islam ya Allah. Wa nas'aluka imanan qayyam maqbulan. Dan kami mohon iman yang kuat yang diterima fil hayati wa indal mamati wa ba'dal mamati, di dalam hidup dan ketika mati ya Allah. Wa na'udzubika minasyirki ya Allah, lindungi kami dari kemusyrikan, wal kufri dari kekufuran, wan nifaqi dari kemunafikan, wal fisqi dari kefasikan, wad dhalalati dari kesesatan. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil umrana ya Allah, panjangkanlah umur kami semua sehingga kami mampu membahagiakan orang tua kami ya Allah. Sehingga kami mampu mendidik anak-anak kami ya Allah. Amin ya Allah. Mereka kuatkan iman Islamnya. Kami mampu menginginkan anak-anak kami punya pendidikan yang baik. Kemudian mereka menyebarkan kebaikan itu ya Allah. Kami mampu menyaksikan kesuksesannya ya Allah. Panjangkan umur kami semua ya Allah. Wasahih asadana, sehatkan jasad kami semua ya Allah. Lindungi kami dari segala bala malapetaka, termasuk virus corona yang misteri ini ya Allah. Kami mohon semua ya Allah, lindungi dari segala bala, wabah dan lain sebagainya. Wa nawir qulubana, terangi hati kami ya Allah, sehingga terpencar dalam semua anggota kami ya Allah. Otak, akal kami, mata, telinga, tangan kami ya Allah, terpencar disinari oleh terangnya hati kami ya Allah. Wa nawir qulubana wasabbit imana, kuatkan kokohkan iman Islam kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, sehingga kami mati dalam keadaan iman dan Islam ya Allah. Wa ahsin amalana, jadikanlah kami orang-orang yang mempunyai amal yang baik, akhlak yang mulia ya Allah. Kami mohon
agar sikap kami tidak menyakiti hati orang lain, agar mulut kami tidak menyakiti hati orang lain. Kami mohon kepadamu ya Allah, lindungi, bimbing kami semua ya Allah, sehingga akhlak kami mulia, dan itulah yang memuliakan kami, bukan karena harta atau jabatan ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang punya akhlak yang mulia ya Allah. Wa wasi' arzaqana, murahkan kepada kami rezeki ya Allah. In kana rizqi fis samai fa'anzilhu, jika rezeki kami ada di langit turunkan ya Allah. Wa in kana fil bahri fa'ahrijhu, jika rezeki kami ada dalam lautan keluarkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa'ahrijhu, jika rezeki kami ada dalam perut bumi keluarkan ya Allah. Wa in kana mu'siran fayasirhu, jika rezeki kami jauh, jika rezeki kami sulit mudahkan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqribhu, jika rezeki kami jauh dekatkan. Wa in kana qalilan faqasirhu, jika sedikit banyakkan. Wa in kana saghiran faqabidhu, jika kami kecil besarkan. Wa in kana haraman fatahirhu, jika kami haram, kami mohon ya Allah halal dan sucikanlah ya Allah. Amin ya Allah. Wa ilal khairi qaribna, dekatkan kami semua dalam segala kebaikan. Wa ani sari'atina, jauhkan kami dari segala keburukan. Waqdi hawaijana ya Allah, cukupkanlah segala kebutuhan kami. Fi dini wa dunya wal akhirah, baik kebutuhan agama, dunia dan akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir, Engkau Maha Kuasa ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'an, rezeki yang luas tanpa batas, wa amalan mutaqabbalan, amal ibadah yang diterima, wa syifaan min kulli da', dan kesembuhan ketika sakit ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Dewan Pimpinan Daerah BKPRMI Kota Tual. Hari lagi kami mengajak kepada seluruh pemuda remaja masjid se-Kota Tual untuk sama-sama menggaungkan gerakan sholat subuh berjemaah. InsyaAllah kita jadikan Kota Tual sebagai ikon sholat subuh berjemaah di mata nasional maupun internasional. Dan jadikan kami di masjid-masjid Indonesia. Takbir! Allah! Takbir! Allah!